Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ali baitil kiram summa sahaba wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali summa ila arwahi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila arwahi kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila arwahi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila arwahi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalambayan summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshum rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin hifdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa alin nabiy bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u fis safar. Bab yang ketujuh pada menyatakan safar, yakni perjalanan di dalam laut atau di dalam darat atau di dalam batin. Kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, "I'lam anna safara safarani. Safarun bil zahiri fi afaqil ardi wa aqtariha. Wa safarun bil batini ila Allah ta'ala wa huwa ma dalla alaihi qauluhu ta'ala hikayatan an khalilihi Ibrahim inni zahibun ila rabbi sayahdin." Jadi malam ini kita berbicara tentang safar, tentang perjalanan zahir dan perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketahui olehmu bahwasanya safar atau perjalanan anggota atau perjalanan hati, yaitu ada dua perjalanan, ada dua safar. Pertama, safar atau perjalanan dengan anggota yang zahir, yaitu musafir, orang yang berjalan, orang yang menuju sesuatu daerah atau kampung. Itu perjalanan zahir. Musafir di dalam perjalanan daratan atau perjalanan lautan. Dan perjalanan di dalam segala negeri, artinya kunjungan atau ziarah ke daerah-daerah. Nah, itu perjalanan anggota kita. Dan yang kedua, safar atau perjalanan dengan batin. Hati kita juga disuruh untuk berjalan. Apa hati kita berjalan? Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni safar dengan hati kepada ma'rifah akan zat Allah Ta'ala. Pertama, mengenal zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'rifah atau mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ma'rifah atau mengenal akan af'alnya, seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu safar yang dijalani oleh segala ahli thariqah, para nabi-nabi, para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yaitu dalil yang menunjukkan atasnya perjalanan batin itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal menghikayatkan daripada kekasihnya Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam dengan katanya, "Inni zahibun ila rabbi sayahdin." Ini dalil Al-Quran
surah As-Saffat yang menunjukkan perjalanan Nabi Ibrahim, beliau mencari Allah. Ya, Nabi Ibrahim sebelum diangkat jadi nabi mencari Allah. Nah, jadi nabi-nabi itu mencari Allah, menuntut ma'rifah, mengenal zat dan sifat dan afalnya. Bagaimana dengan kita? Nabi dan Rasul sebelum diangkat juga mencari, menuntut zat, sifat dan afal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-An'am, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Ayat 25, 26, 27, 28. Di antaranya Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, memperkenalkan bahwa ada Allah di alam semesta ini, langit dan bumi. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikianlah kata Allah, kami memperlihatkan akan hamba kami, yaitu kekasih kami Al-Khalil Ibrahim, akan keagungan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Malakutus samawati wal ardh. Keagungan kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Liyakuna minal mukinin, kata Allah. Supaya Nabi Ibrahim ini yakin dan percaya bahwa ada pencipta alam langit dan bumi ini. Nah, itu kan berarti memberikan ilmu pengetahuan Allah kepada Nabi Ibrahim agar mencari Allah. Bagaimana dengan kita? Bukan nabi, bukan aulia. Mestinya lebih dahsyat lagi kita menuntut ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ini maknanya. Ayat yang kedua 26 surah Al-An'am. Falamma janna 'alaihul lailu ra'a kaukaba. Manakala tenggelam waktu malam, manakala Ibrahim tenggelam pada saat malam itu tenggelam, gelap artinya ra'a kaukaba. Maka Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala haja rabbi. Inikah Tuhanku jangan? Qala haja rabbi. Bisa ini Tuhanku. Qala haja rabbi. Kada tahu juga sih dia, dikira bintang itu Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Manakala bintang itu gelap, tenggelam, maka jarah Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin. Aku tidak senang dengan benda yang berubah ini. Aku tidak setuju dengan ini sebagai Tuhan karena ini bisa hilang, karena bisa tenggelam. Ini kisah Nabi Ibrahim mencari Allah, mencari Tuhan. Yang ketiga, falamma ra'al qamara basikan. Begitu Sidin melihat pulang waktu malam itu bulan. Qala haja rabbi, inikah Tuhanku ya Nabi Ibrahim. Bulan kan terang benderang bulan 14 tuh. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Seandainya, maka bulan tadi akan menggeserkan keyakinan dan menjasadkan. Seandainya la illam yahdini rabbi, seandainya Allah Tuhanku akan memberi petunjuk wan aku, maka aku pasti menjadi orang-orang kaum yang sesat. Nah, inilah Nabi Ibrahim ceritanya. Nah, sekarang kita berbicara tentang Nabi Ibrahim mencari Allah. Perjalanan ada dua, safar zahir dan safar hati. Mudah-mudahan kita baca pada hari ini diberi taufik dan hidayah, kita diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan cangkal berjalan secara jahir aja, ke hulu ke hilir bahasanya, ke Singapura, ke Bali dan itu kan jahir jalannya. Tapi dibarengi, disertai dengan perjalanan hati. Karena di semesta alam ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa yang kita lihat semuanya dari hati kita, kita dengar, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Insya Allah kita baca di sini. Jadi perjalanan jahir kita jangan sia-sia. Semuanya menjadi iktibar. Penglihatan kita menjadi iktibar untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah merasa cukup dengan ilmu yang ada.
Nabi dan Rasul saja sebelum diangkat mencari Allah. Bagaimana dengan kita? Kita tuh jadi merasa cukup tuh karena dunianya terlalu banyak. Rasa cukup dengan dunia itu kita. Rasa terjamin, itulah hijab yang paling besar. Kalau musibah-musibah yang ada diturunkan Allah itu musibahnya kecil. Dan itu tanda kasih sayang Allah. Tetapi ketika musibah itu terhijab dengan Allah, kada ingat awan Allah, maka hijab yang paling besar sampai ke akhirat kita di dalam neraka kalau bertobat. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya. Tapi ini Nabi Ibrahim kisahnya. Artinya bahwasanya aku pergi berjalan kepada Tuhanku, lagi akan menunjukkan ia Tuhan akan daku dengan hidayahnya pada jalan ma'rifah akan dia Allah dengan sebenar-benar ma'rifah. Kita wajib mengenal zat Allah itu supaya jangan tak umpamakan selain daripada Allah. Karena nafsu kita ini yang membahayakan. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa, kata Allah. Surah Al-Qasas kalau tidak salah itu. Apakah kau perhatikan? Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sudah dipadakan Allah Ta'ala. Kita ini rancak nafsu kita itu yang menjadi Tuhan kita. Menjadi idola kita. Menjadi kebanggaan kita sehingga panggilan datang kita asik dengan apa yang kita lakukan. Pada saat kita asik melakukan sesuatu ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, panggilan Allah, kita masih berada di mana? Masih berada di komputer kita, masih memegang HP, masih beraktivitas, maka itulah nafsu sebagai Tuhan. Nafsu yang diidolakan pada saat itu. Kalau kita mati pada saat itu dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan dua perjalanan itu, yakni perjalanan yang zahir dan perjalanan yang batin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Hamim Sajadah ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Al-ayah. Ada sambungannya lagi. Artinya, lagi akan kami perlihatkan akan mereka itu hamba-hamba Allah. Akan beberapa ayat kami, tanda-tanda kami, kata Allah. Makanya dibawa dengan kami. Kada dibawa dengan aku. Kada saurikum ayati, kada aku perlihatkan, tapi kami perlihatkan, kata Allah. Berarti tanda Allah itu ada terlibat di semesta alam. Ada terlibat, ada berada di tubuh masing-masing. Di diri kita masing-masing. Jadi kada sejauh kita mengenal Allah tuh, di tubuh kita ini ada tandanya. Lihat surah Ad-Dariyat jelas. Dua ayat yang menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi dan di tubuh kita. Wa fil ardi ayatul lil mukminin. Di semesta alam ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin kepada Allah. Ayat selanjutnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan di dalam diri kamu itu ada tanda-tanda aku, ya Allah Ta'ala. Jadi ada salah satu kitab Tauhid oleh Imam Tauhid. Kita yang paling cepat itu mengenal Allah, kita mengenal diri kita. Lebih cepat daripada kita mengenal di luar diri kita. Artinya di semesta alam. Karena kalau kita menguatkan di luar, kita kada ingat diri kita. Bahwa di diri kita juga ada tanda-tanda
Allah, kekuasaan Allah. Ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalil yang menunjukkan keadaan wujud zat kami, kata Allah. Dan keadaan wujud sifat kami dan keadaan perbuatan kami di dalam apa? Yakni di dalam perjalanan daratan dan perjalanan lautan. Artinya orang yang ke Bali, ke Singapura, ke Amerika, ke Hong Kong itu ada hikmah bagi orang yang hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada sekadar mata jahir kita aja yang melihat gambaran macam-macam perhiasan dunia, kada. Tetapi ada ibrah hati yang bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil yang menunjukkan perjalanan yang zahir. Jadi perjalanan zahir tadi ya, kita berjalan di muka bumi ini kemana aja. Umrah, berhaji, semuanya perjalanan. Makanya pun kawah anak umrah tuh dipelajari dulu manasiknya benar-benar. Agar ketika melihat Ka'bah, berjumpa dengan makam Rasulullah ini langsung ke hati. Langsung ke hati. Sehingga semuanya menjadi iktibar keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusihim hatta yatabayyanahum anahul haq. Artinya dan lagi akan kami lihatkan pula akan beberapa ayat kami, yakni dalil yang menunjukkan keadaan wujud zat kami dan keadaan sifat kami dan keadaan perbuatan kami di dalam diri mereka itu, yaitu di dalam diri kita masing-masing. Nang nyaman itu di dalam diri kita. Kenapa kita jadi kau melihat? Kenapa kita jadi kau mendengar? Kenapa kita jadi kau berbicara? Kenapa kita jadi kau berpikir? Nyaman kalau asalnya kada kawa. Kenapa jadi kawa? Itulah dalam ilmu tauhid sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jelas Allah membicarakan, menginformasikan orang hamba-hambanya di semesta alam dan di diri kita masing-masing ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Agar kita jangan mengaku, jangan merebut sifat-sifat Allah yang disebutkan tadi. Cuma kita kada ingat kadang-kadang ketika sehat kada ingat anugerah Allah. Ketika sugih kada ingat anugerah Allah, ya kah? Ketika nyaman, cerdas dan sebagainya sering menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni di dalam hati mereka itu hingga nyata bahwasanya Allah Ta'ala itu yaitulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Nah kalau kita diberi anugerah semacam ini nyaman kita beraktivitas, terutama sembahyang 5 waktu. Mun kita kada ingat awan nang sebenarnya ini, iya nang waswisnya benar-benar. Dan rasa lapah, rasa berat beribadah. Karena 100% kita merasa kita. Benar-benar kita kada menyerahkan, benar-benar kita kada memaknai hadis Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil. Kita baca aja, cuma kita kada menyerahkan. Sehingga terasa berat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan pun nyaman mengganggu kita. Kenapa setan jadi nyaman? Karena setan itu berada di awak kita. Syaitan nafsuhu kata
Dalam tafsir Abdul Qadir Jalani mengatakan syaitanuhu nafsuhu. An-nafsuhu la ammaratum bisu. Nafsu itu selalu mendorong untuk berbuat jahat, selalu menyimpang dari kebenaran. Jadi kada di luar. Ketika orang itu Islam dan beriman kada mau sembahyang, itulah setan. Maksudnya sifat setan dari kepala sampai ke kaki itu masuk. Ini tahu, sadar bahwa sembahyang wajib, tapi ini berat. Berarti sifat setan itu seluruhnya masuk. Syaitanuhu nafsuhu. Syaitan itulah nafsu yang ada dalam jiwa mereka masing-masing. Bagaimana untuk melemahkan syaitan, mengurangi gerak-gerik syaitan? Banyaki berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu diantaranya. Dan safar yang batin ini yakni perjalanan dengan hati, yaitulah sebesar-besar dan sebenar-benar perjalanan kepada ma'rifah kepada Allah. Yang dituntut akan dia ma'rifah itu oleh ahlus sufi. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pas-safarul azamu huwa safaru bis-sayri ila Allah ta'ala. Wa hadzal musafiru huwa alladhi yatanazzahu abadan fi jannatin arduhas samawati wal ardu fi manazila la tadiku mawariduha wa manahiluha bi kasratil waridina bal yatadha'afu bi kasratil musafirin. Artinya, maka perjalanan yang terlebih besar itu yaitu perjalanan dengan menjalani ilmu syariat dan ilmu tarikat yang menyampaikan kepada berbuat ibadat yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Dan daripadanya apa? Ilmu tarikat yang menyampaikan kepada berbuat ibadat yang sebenarnya tadi, yang menyampaikan ia kepada ma'rifah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenar-benar ma'rifah. Nah, jadi orang yang sudah pinandu awan Allah Ta'ala, diberi Allah pinandu, itu kada kulernya. Karena inya kada inya lagi, inya ringan beribadah. Kada kulernya. Karena nur selalu ada pada orang yang sedang menuju Allah. Ada hadis Rasulullah, hadis kudusi. Ana jalisun ala man zakarani. Aku jarullah sekedudukan dengan orang yang selalu mengingat aku. Artinya setiap orang ingat itu pasti ada rahmat Allah kada terpisah dengan orang itu. Ketika orang itu kada ingat, berarti rahmat itu kada hilang, cuma terhijab. Terhijab dengan dia. Sehingga nang masuk nafsuhu asyaitan. Pada suatu saat kita kadang-kadang rasa koler, hendak berjamaah. Ada tuh. Ada dorongan seperti itu. Tapi kita ingat bahwa itu nafsu. Nafsu setan. Maka kita karasi. Kita karasi. Ini pilih kebaikannya harus dikarasi. Kalau nya kejahatan kan tapi dikarasi. Cucuk liur sudah. Ya ada. Nah, itu yang digambarkan oleh setan dalam surah Ibrahim. Ya setan apa? Maka nali alaikum sultan. Aku jadi setan sebenarnya kada daya upaya jo untuk memaksakan. Kada ada juga. Cuma aku meminta Allah Ta'ala dikabulkan. Ya kalau iblis itu waktu diusir dari rahmat Allahnya meminta dan Allah mengabulkan. Silahkan kamu goda juriat Adam sebanyak-banyaknya. Tapi jar Allah Ta'ala juga aku mempersiapkan taubat. Nah, pada dalam situ, maka nali alaikum sultan illa an da'autukum fastajabtum li.
Aku jar setan sebenarnya ada kawa. Cuma aku nih hanya mengajak, menginformasikan. Tapi ikam langsung merespon ajakanku. Pastajab tumli. Jadi spontanitas. Kalau kejahatan, nafsu kita siap, sudah diajak, spontanitas kita mengikuti. Nah, pajar setan, pala talumuni walumu ampusakum. Jangan menewas aku ya setan. Tewas diri ikam juga, kenapa jadi hakun? Tahu aja pada maling yang membawa, kenapa ikam jadi hakun? Tahu aja yang membawa ikam ini orang narkoba misalnya, kenapa ikam hakun? Yang kada tahukah? Aku ini setan. Ujar setan, kenapa ikam? Illa anda autokum, aku hanya mengajak, menginformasikan aja. Nah, jadi kalau urusan kejahatan itu cepat. Tapi ketika kebaikan, nah ini godaannya luar biasa. Di awal kita juga berat kita beribadah, berat bangun malam, berat bersedekah, berat menahan lisan untuk tidak menggibah orang lain. Itu tanda-tanda bahwa setan kuat di dalam nafsunya mengganggu. Biasanya kita kan kalau ada kawan mau mandir kawan kayak pagaran bujurnya, aku kurang jelas sih kamu. Kayak itu kalau kita kebiasaan tuh dorongan nafsu kita hendak tahu, padahal ini pembicaraan yang diharamkan oleh Allah. Apabila pembicaraan itu haram, kita mendengar pun hukumnya haram. Nah itu diantara alamat-alamat bahwa kita kuat daripada gangguan setan. Nah jadi bagaimana caranya tadi? Perbanyak wirid berdasarkan Al-Quran. Dan wirid ini dibanyaki dahulu, terus kita menuntut ilmu ma'rifah agar amaliyah kita ini jangan kita andalkan sebagai amal kita, tapi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dengan menjalani ilmu syariat dan ilmu tarikat yang menyampaikan kepada berbuat ibadat yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Dan daripadanya yang menyampaikan ia kepada ma'rifah akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ma'rifah. Artinya amal syariatnya sudah pahamnya. Di samping terpenuhi rukun dan syaratnya, bujur semuanya, kemudian hakikatnya pahamnya. Bahwa nang jadi aku kau beramal ini semata-mata anugerah Allah. Rahmat Allah. Taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tatahan di kita, jangan. Dan adalah perjalanan ini, yaitulah perjalanan anbiya dan aulia. Padahal mereka itu bersuka-suka dan bermain-main dan berlejat-lejat selama-lamanya. Senantiasa di dalam sorga yang luas. Halamannya itu seperti 7 petala langit dan 7 petala bumi. Karena apa? Mereka tuh mendapatkan surga di dunia, apa maksudnya? Al-Quran menjelaskan. Faman khafa maqama rabbihi jannatan, kata Allah. Lengkap dalilnya. Barang siapa benar-benar takut dengan Allah, maksudnya hukum-hukum Allah, mengerjakan perintah dan larang-larangnya, maka hamba yang seperti itu dianugerahkan Allah 2 surga. Pertama surga di dunia. Surga di akhirat ya, Jannatul Firdaus, Jannata, apalagi banyak nang 8 macam surga. Itu pasti. Coba nang ada pasti ini surga di dunia ini nah kita. Apa maksudnya jannatun juga? Disebutkan dalam tafsir, beberapa tafsir yang dimaksud jannatun fid dunya itu jannatul li fi'li ta'at. Orang itu nyaman, lezat, manis melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada ada bahasa mereka. Itu surga namanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wa jannatu litarkil ma'asi. Dan orang ini nyaman benar meninggalkan maksiat. Itu yang dimasuk surga dunia.
Kalau sudah beramal banyak sesuai dengan syariat dan hakikat dan tasawuf, dipastikan surga di akhirat akan didapatkannya. Tapi syaratnya amalnya sudah mencakup syariat, hakikat. Kada di syariat saja amalnya. Itu yang diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi terakhir. Sering dibaca supaya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah nanti di akhirat di dunia pinandu, fal ya'mal amalan shalihan. Maka beramal syariat itu bujur, terpenuhi rukun dan syaratnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik ya Allah taala ketika ikan beramal wan aku. Nah, dua kalau syariat dan hakikat. Quran yang bicara, Allah yang memerintah, Allah yang menghabarkan berita. Tapi ini adalah cara mengamalkannya insya'iyah. Bila kita kada berusaha betul-betul, maka kada dapat ini kita. Tidak akan kena dengan Allah di dunia. Ya, Quran itu kadang-kadang ada berita, informasi, tapi maknanya perintah. Nah, jadi orang wali itu orang bergembira di dunia sudah. Gembiranya apa? Beribadat nyaman. Ada kita kadang-kadang subyang sunat sembah maghribnya lapah. Karena kebanyakan dunia yang di dalam hati kita. Terasa lapah. Ya dipaksa tadi Pak. Ya biar jadi paksa dulu. Karena ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Napa jara Rasulullah? Hupatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang susah kita melakukan. Hupatin nar bisyahawat. Tapi neraka itu diliputi dengan hawa nafsu. Dengan kesenangan hawa nafsu itu neraka. Seperti 7 petala langit dan 7 petala bumi. Di dalam tempat perhentian yang tiada picik tempat lalunya, dan tiada picik tempat mengambil ilmu, yang diserupakan ilmu itu dengan air yang menghidupkan manusia, yakni tiada picik yang demikian itu dengan sebab kebanyakan orang yang lalu kepadanya, tetapi lagi bertambah-tambah gandanya dengan sebab kebanyakan orang yang musafir yang menjalani akan jalan batin tersebut. Jadi mudah-mudahan kita dengan membaca ini, setiap kita berjalan ingat dengan Allah, ingat dengan pertolongan Allah. Jadi pahala jadinya. Kemanapun kita berpijak, kemanapun mata kita memandang, semuanya jadi ibadah. Karena setiap memandang ingat dengan Allah. Asyukrun ni'mah bil ikbali alal mun'im. Itu diantaranya takrifnya orang menikmati. Mensyukuri nikmat Allah itu yaitu kita menghadap kepada orang yang memberikan nikmat. Menghadap. Artinya menghadap selalu mengingat dengan yang memberi, bukan dengan nikmatnya. Asyukrun ni'mah bil ikbali alal mun'im. Itu dalam syarah hikam. Kalau belajar tasawuf, yaitu maksudnya dibawa dengan kalimat ba. Ini ba ini ada maksudnya. Huruf ba itu. Padahal boleh jumlahnya asyukrun ni'mah al ikbalu alal mun'im boleh. Tetapi kenapa dengan dia dibawa dengan huruf ba? Nah itu disebut dalam ilmu kaidah nahwu ba itu baul iltisaq. Artinya orang dengan memakai ba ini bujur-bujur kada pernah lupa dengan Allah. Kada pernah lupa dengan Allah. Yaitu kalimat bismillah. Huruf ba lah titiknya. Napa aja bismillah jar Nabi dimulai dengan kebaikan, dengan pertolongan Allah maknanya. Biaunillah. Tapi orang yang tidak bersyukur kayak apa? Al-i'radu anhu
bil wuqufi ma'an ni'mah. Itu kebalikannya. Orang yang berpaling dari nikmat Allah yang tidak bersyukur, dia berhenti di nikmat. Berhenti di mobil mewah, berhenti di rumah yang mewah supaya nyaman, yalah. Berhenti di ilmu, berhenti di ibadah, berhenti di kecerdasan, tapi lupa dengan orang yang memberi. Nah, itu berpaling ngarannya, tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini kawan duduk di sini bersama-sama. Nikmat Allah. Kayak apa menyukurinya? Pinanduan Allah. Bahwa Allah lah yang menyampaikan ke sini. Bukan karena sihat kita, bukan karena kaki kita berjalan. Hilangkan rasa itu. Itu nang jurang panah-panah itu pembicaraannya. Itu nang tambus jurang bahari itu. Tambus. Ilmu itu mun kada dibaca kada tahu kita. Harus dibaca dulu. Paling tidak kita ingat. Mun kita kada tahu sama sekali, ya kada tahu. Minta maaf lah. Ini Bapak Andri terlalu anu nah. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Nyalain pembicaraan yang syariat. Karena memang bukunya kita baca nih tahapan ini sudah. Apalagi juz ketiga kena. Jilid yang ketiga ini lebih anu lagi tasawufnya. Dan dari karena inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Wa man hurima hajas safar faqad hurima al-khair kullah. Wa yabqi fi hadidi wa yabqi fi hadidin la yurfa'u anhu abadan al-abidin. Wa jami'ul adab was sunan wa ma waradat bihi al-akhbar wal asar. Mi hiya adabu hajas safar allazi huwa safarul akhirah." Artinya, dan barang siapa diharamkan, yakni ditegahkan safar ini, maka sesungguhnya ditegahkan ia akan kebajikan sekaliannya. Artinya, kalau orang perjalanan dunianya, zahirnya kada memahami ini, maka kada dapat ibrah, kada akan dapat mengenal Allah. Yakni barang siapa tiada dianugerahi oleh Allah Ta'ala akan dia seseorang menjalani ilmu tarikat yang batin itu, maka sesungguhnya tiada adalah diberi Allah Ta'ala baginya kebajikan sekaliannya. Dan tinggallah ia di dalam martabat yang terlebih ke bawah sekali. Padahal tiada terangkat ia kepada derajat yang tinggi selama-lamanya. Yakni tiada dapat kemenangan dari negeri dunia hingga negeri akhirat. Di dunia sakit pikiran, kada pernah tenang, di akhirat apalagi. Nah, inilah isyarat hadis Rasulullah. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat. Jangan pernah kita merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup. Ketika kita dalam hati pernah merasa cukup, maka disitulah setan sudah masuk menggoda kita. Sampai kalau sudah, taruskankah? Sampai sini dulu lah. Soalnya kita sudah nih, perintah sudah datang. Yada'ukum liyakfirakum min junubikum. Itu dalil. Kalau sudah panggilan Allah datang, kita berhenti. Baca Quran berhenti, ceramah berhenti. Sembahyang sunat makruh hukumnya dalam orang ajan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, kita baca bersama pada malam ini, menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan Allah berikan taufik dan inayahnya, sehingga kita kawam mempraktikkan dengan anugerah Allah dan taufik Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dan dosa anak istri kita dan kedua ibu bapak kita, dan seluruh kaum muslimin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad.